Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman. Kembali lagi di channel YouTube aku, Mentari Saputri, mahasiswi PGSD semester 3 Universitas Muhammadiyah Buton dengan NPM 0319011217. Di sini saya akan menjelaskan tentang sistem organ pada manusia dan hewan. Ayo teman-teman, langsung saja kita menyimak penjelasan materi pada video berikut ini. Sistem organ pada manusia yaitu 1. Sistem pencernaan pada manusia, 2. Sistem ekskresi pada manusia, 3. Sistem pernapasan pada manusia, 4. Sistem peredaran darah pada manusia, dan 5. Sistem reproduksi pada manusia. Organ pada manusia. Sistem pencernaan pada manusia. Sistem pencernaan adalah sekumpulan organ terintegrasi yang memproses makanan, menguraikan zat yang terkandung pada makanan. Sistem pencernaan pada manusia terdiri atas mulut, kerongkongan, lambung, usus 12 jari, jejunum, ileum, usus besar, dan anus. Selain itu, ada beberapa organ tubuh lain yang bernapas dalam sistem pencernaan, yaitu hati dan pankreas. Fungsi utama sistem pencernaan adalah mencerna makanan. Berikut adalah beberapa fungsi sistem pencernaan pada manusia, yaitu 1. Memasukkan makanan ke dalam tubuh, 2. Menghancurkan makanan, 3. Memecah nutrisi pada makanan supaya mudah dicerna, 4. Menyerap makanan, 5. Membusukkan dan membuang sisa-sisa makanan. Bagian-bagian sistem pencernaan pada manusia, yaitu 1. Organ mulut, menghancurkan makanan, mencerna makanan, mengecap rasa makanan, dan membantu menelan makanan. 2. Kerongkongan, berfungsi untuk membawa makanan dari mulut ke lambung dengan menggunakan gerak peristaltik. 3. Lambung, berfungsi untuk mencerna berbagai zat-zat makanan. 4. Usus halus, tempat penyerapan sari-sari makanan. 5. Usus besar, untuk memilih kembali hasil pencernaan terjadi proses pembusukan sisa-sisa makanan dengan bantuan bakteri. 6. Anus, sebagai alat pembuangan fases melalui proses defekasi atau buang air besar. Sistem ekskresi pada manusia. Perhatikan gambar alat-alat ekskresi berikut. Sistem ekskresi adalah sistem organ yang membuang cairan tubuh yang berlebihan dan tidak berguna sehingga mencegah tubuh dari keracunan atau kerusakan. Berikut adalah fungsi sistem ekskresi pada manusia, yaitu 1. Membuang zat atau cairan yang tidak dibutuhkan tubuh, 2. Membuat zat sisa metabolisme, 3. Mencegah zat bermanfaat keluar dari tubuh, 4. Mengendalikan konsentrasi zat dan cairan di dalam tubuh, 5. Mengendalikan suhu tubuh atau keringat pada kulit. Sistem pernapasan pada manusia yaitu 1. Hidung, 2. Rongga hidung, 3. conca, 4. langit-langit lunak, 5. faring, 6. laring, 7. trankea, 8. rongga pleura, 9. paru-paru kanan, 10. paru-paru kiri, 11. tulang rusuk, 12. otot interkosta, 13. diafragma. Sistem pernapasan pada manusia adalah sistem organ yang mengatur proses respirasi manusia. Respirasi adalah proses pertukaran oksigen dan karbon dioksida dari luar dan dalam tubuh. Organ yang paling berperan dalam sistem pernapasan pada manusia adalah paru-paru. Namun selain itu, terdapat organ lain seperti hidung, tenggorokan, dan trakea. Berikut adalah fungsi sistem pernapasan pada manusia, yaitu 1. Membantu tubuh mendapatkan pasokan oksigen dan udara luar tubuh. 2. Mengeluarkan zat sisa metabolisme berupa karbon dioksida dan uap air.
3. Menyaring, mengatur suhu, dan melembabkan udara yang masuk. 4. Mencegah penyakit dan benda asing masuk ke dalam tubuh melalui saluran pernapasan. Sistem peredaran darah pada manusia. Komponen penting dari sistem kardiovaskular manusia adalah jantung, darah, dan pembuluh darah. Perhatikan gambar berikut ini. Komponen sistem peredaran darah: 1. Darah, 2. Arteri, 3. Kapiler, 4. vena, 5. Pembuluh koroner, 6. vena portal, 7. Jantung. Sistem peredaran darah adalah sistem organ yang membuat darah tetap bersirkulasi di dalam tubuh sehingga dapat menjalankan fungsinya sebagai pengangkut nutrien, oksigen, karbon dioksida, hormon, melawan penyakit, mengatur suhu dan pH, dan mengatur homeostatis. Sistem peredaran darah pada manusia terdiri dari darah, jantung, dan pembuluh darah atau arteri, vena, dan kapiler. Berikut adalah fungsi sistem peredaran darah pada manusia, yaitu 1. Mengedarkan darah ke seluruh tubuh, 2. Mengatur homeostatis, 3. Menyebar panas tubuh supaya merata, 4. Juga berfungsi sebagai kekebalan tubuh. Sistem reproduksi pada manusia. Perhatikan gambar berikut ini. Gambar alat reproduksi manusia pada wanita dan pria. Perhatikan tabel bagian-bagian alat reproduksi pada pria dan bagian-bagian alat reproduksi pada wanita berikut ini. Sistem reproduksi adalah sistem fertilisasi internal oleh proses pertemuan antara organ kelamin pria dan wanita. Tujuan utama sistem reproduksi adalah untuk menghasilkan keturunan. Sistem reproduksi pada pria dan wanita berbeda. Sistem reproduksi pada pria terdiri atas testil, epididymis, vas deferens, vesikulasi seminalis, kelenjar Chauffeur, uretra, penis, dan skrotum. Sedangkan organ reproduksi pada wanita terdiri dari ovarium, oviduk, tuba falopi, rahim, dan vagina. Fungsi sistem reproduksi pada manusia adalah 1. Untuk berkembang biak, 2. Sebagai tempat pertumbuhan janin bagi wanita, 3. Menghasilkan sel kelamin pria atau sperma, sel kelamin wanita atau sel telur. B. Sistem organ pada hewan. Teman-teman, perhatikan gambar berikut ini. Gambar ini adalah gambar dari beberapa jenis burung, disebut juga aves atau dikelompokkan sebagai aves. Burung atau aves adalah kelompok hewan yang bertulang belakang atau disebut juga dengan vertebrata. Kebanyakan burung memiliki sayap untuk terbang. Ciri-ciri umum dari burung yang pertama adalah memiliki bulu, yang kedua memiliki sayap, yang ketiga memiliki paruh dan merupakan hewan berdarah panas, memiliki ekor, berkembang biak secara bertelur atau ovipar dengan seksual, habitatnya ada di air atau di darat. Karakteristik burung yaitu 1. Berbentuk spindel, 2. Tangkainya dipasangkan dengan lengan, 3. Epidermis meliputi bulu dan sisi kaki, 4. Integumen tipis terdiri dari epidermis dan dermis. 5. Sistem saraf burung, sistem saraf pusat dan sistem saraf tepi. 6. Sistem peredaran darah, sistem peredaran darah tertutup dan ganda. Sistem pencernaan pada burung, ada paru, kerongkongan, rongga mulut, tembolok, lambung kelenjar, lambung pengunyah, hati, usus halus, usus besar, dan kloaka. Sistem pencernaan pada burung adalah sistem pencernaan yang sempurna di mana terdiri atas mulut, kerongkongan, tembolok, proventriculus, ventriculus, usus halus, jejunum, usus besar, dan kloaka.
Verticulus pada aves berfungsi guna menghancurkan makanan. Fungsi organ pencernaan pada burung yaitu 1. Mulut atau paru berfungsi untuk makan. 2. Kerongkongan atau esofagus menghubungkan mulut dengan tembolok. 3. Tembolok berfungsi untuk menyimpan makanan sementara sebelum dicerna di dalam lambung. 4. Lambung kelenjar berfungsi untuk memproses makanan secara kimiawi dengan bantuan enzim. 5. Ampela atau lambung pengunyah berfungsi untuk menghancurkan makanan secara mekanik. 6. Usus halus berfungsi untuk mencerna makanan secara kimiawi dan penyerapan sari-sari makanan. 7. Usus besar berfungsi untuk pencernaan makanan secara biologis dengan bantuan biologi. 8. Kloaka berfungsi sebagai organ pembuangan zat sisa pencernaan. Oke teman-teman, mungkin itu saja hasil penjelasan materi dari saya. Semoga apa yang saya sampaikan dapat bermanfaat. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Sampai jumpa di channel-channel berikutnya teman-teman. Jangan lupa di like, subscribe, comment, and share ya teman-teman. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.